Para pesaing gelar Marc Marquez akan khawatir dengan niat yang ia tunjukkan di Misano. Marquez dari Gresini Ducati kini telah memenangkan 2 Grand Prix terakhir untuk kembali masuk dalam pertarungan kejuaraan MotoGP. Marquez pulih dari kesalahan di babak kualifikasi untuk menguasai kondisi yang berubah saat MotoGP San Marino dan mengubah start P9 menjadi kemenangan. MotoGP Emilia-Romagna akhir pekan depan akan kembali ke sirkuit Misano yang ditaklukkan Marquez dengan gemilang 7 hari yang lalu, meningkatkan optimisme bahwa ia akan kembali menang. Dia menerkam dan menebus semua yang hilang dari kecelakaannya di Q2, kata penyiar Simon Travar. Ia lebih percaya diri dengan kondisi yang ada dan ia berhasil menjadi yang terdepan. Hal yang paling penting bagi saya adalah kecepatannya setelah ia melakukan itu. Saya melihat beton yang menjadi dasar kanopi dan Anda bisa melihatnya menguap. Dalam beberapa lap, airnya sudah hilang. Kecepatan Marc setelah mengering itulah yang membuat saya terkesan dan itulah yang akan membuat Marc sangat bahagia. Itu sangat berharga. Itu adalah perjalanan terbaiknya sejak mengendarai Ducati. Ini akan membuat lawan takut saat kami kembali ke sini. Kecepatannya setelah mengering cukup bagus untuk menandingi siapapun dan dia tahu itu. Jika ia lolos kualifikasi dengan baik, ia akan berjuang untuk menang lagi pada balapan kedua di sini. Ia menampilkan permainan yang luar biasa bagus. Ia berada dalam pertarungan untuk memperebutkan gelar juara. Apakah Anda melihat raut wajah Marc ketika ia ditanya apakah ia berada dalam pertarungan memperebutkan gelar juara? Ia berkata bahwa ia tidak boleh melakukan kesalahan. Niat di wajah Marc dan level pembalap seperti apa saya akan khawatir jika saya yang menjadi lawannya. Marquez terpaut 53 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin yang kesalahannya akhir pekan lalu membuka peluang bagi sang bintang Gresini. Neil Hodgson dari TNT Sports menganalisa Marquez, ia membutuhkan sedikit rintik hujan. Kami tahu karena kami berdiri di luar di bawahnya itu tidak cukup. Sampai akhirnya, itu tidak diperkirakan. Tapi kilatan kecil itu pada saat itu adalah saat ia berubah menjadi binatang yang berbeda. Semua masuk, semua pembalap lain berkata kondisi yang sulit. Ia hanya mengatakan ini milik saya akan menguasainya. Biasanya ketika ia melakukan itu, hasilnya lebih banyak daripada yang tidak. Ia sering terjatuh dan akan terjatuh lebih banyak lagi. Namun, ketika ia melakukan segalanya, ia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk tidak terjatuh dalam kondisi yang sulit. Michael Laverty memuji Marquez untuk menjaga temperatur ban, Anda harus memaksakan diri. Namun, mengatakan pada otak Anda bahwa Anda harus masuk ke sana dengan komitmen penuh. Santi Hernandez berbicara setelah kemenangan pertama Marc Marquez bersama Ducati. Setelah 1043 hari, Marc Marquez kembali ke podium teratas setelah memenangkan Grand Prix MotoGP Aragon 2024. Marquez mencatatkan waktu tercepat pada hari Jumat, meraih posisi terdepan, memenangkan balapan sprint, dan pada hari Minggu ia kembali merayakan kemenangannya di puncak.
Pembalap Gresini Racing menjalani akhir pekan yang sempurna, salah satu yang mengingatkan pada masa lalunya bersama Repsol Honda. Kemenangan pertama bersama Ducati, kemenangan ke-60 dalam kariernya setelah 59 kemenangan bersama Honda. Mantan manajer teknisnya, Santi Hernandez, menyaksikan kemenangan ini dari pit box Repsol Honda. Kami dapat melihatnya di saat-saat terakhir yang memisahkan Marc dari kemenangan. Momen yang membawa lebih dari satu orang kembali ke masa-masa bersama merek Jepang dan mengenang masa lalu. Mela Chercholes, reporter AS.com, berkesempatan untuk berbicara dengan Santi Hernandez dan bertanya kepadanya tentang momen ini meskipun dia sedang fokus pada pembalapnya. Saya melihat gambar saya di sana dan pada saat itu saya tidak memahaminya. Saya fokus pada pekerjaan saya sendiri, pada pembalap saya dan tidak ada yang terlintas di benak saya. Aku kepala teknis Honda tapi saya bukan protagonis dalam semua itu, karena saya tidak ada di momen itu. Tapi kemudian Anda memikirkannya dan Anda melihat pengakuannya dan itu membuat Anda bahagia karena mereka mengingat Anda. Sebuah kenangan akan tahun-tahun di mana mereka meraih banyak hal bersama. Namun kini semua itu hanyalah momen-momen indah di masa lalu. Para pemain utama adalah mereka yang berada di dalam tim dan lingkungannya. Mereka adalah orang-orang yang harus menikmati apa yang telah mereka capai. Pembalap asal Cervera ini mampir ke mantan timnya selama bertahun-tahun di Grand Prix San Marino. Marc mampir ke pit box untuk menyapa dan tim juga ingin mengucapkan selamat kepadanya, jelasnya. Hubungan antara juara dunia 8 kali dan Santi Hernandez jauh lebih dari sekadar hubungan antar pembalap. Mereka adalah teman. Kami tahu apa yang telah ia derita dan melihatnya kembali di puncak membuat Anda bahagia. Namun ia tidak memiliki adrenalin untuk merayakannya seperti saat ia masih di dalam. Ketika Anda mencintai seorang teman, Anda mengharapkan yang terbaik untuknya dan ia layak mendapatkan kemenangan ini tidak hanya sebagai pembalap namun juga sebagai pribadi. Santi Hernandez juga menganalisis akhir pekan Marc. Saya melihat dia sangat percaya diri sejak hari Jumat. Selain itu, kondisi lintasan sangat mendukung dan dia tahu bagaimana beradaptasi dengan sangat baik pada kondisi yang sulit, akunya. Setelah Grand Prix Aragon yang sempurna, Santi tahu bahwa dia tahu betul ketika Anda melihat seorang pria yang menyelesaikan satu putaran, masuk ke dalam kotak dan berganti pakaian sementara yang lain terus membalap. Itu berarti dia sudah sangat jelas. Marc Marquez berada di urutan ketiga dalam kejuaraan dunia, hanya 53 poin di belakang Jorge Martin, dan masih ada satu musim lagi yang harus diperjuangkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang baik, naik podium dan menang. Dan dia telah mencapainya, kata Santi Hernandez. Yang melanjutkan dia harus membangun tahun ini untuk dapat bertarung untuk kejuaraan dunia tahun depan. Tapi kita semua tahu Marc Marquez dan kita tahu bahwa dia tidak pernah menyerah. Anda bisa mengharapkan segalanya dari Marc dan dia selalu mengeluarkan kelinci dari dalam topi saat Anda tidak menduganya. Pungkas Santi Hernandez. Permusuhan publik Italia terhadap Marc Marquez sudah berlangsung sejak lama. Mungkin sejak pembalap Spanyol itu dianggap mencegah pembalap mereka Valentino Rossi untuk memenangkan gelar juara dunia ke-10-nya.
Namun mencemooh pembalap tidak dapat menggambarkan penggemar sepeda motor, siapapun pembalapnya, semua layak dihormati karena mereka mempertaruhkan nyawa di setiap tikungan. Kasus terbaru adalah yang dialami Marc Marquez di Grand Prix Misano. Pada kesempatan itu, tampaknya insiden Bagnaia lah yang secara tidak sadar memicu cemoohan terhadap pembalap Ducati Gresini tersebut menyusul pernyataannya yang menghasut kepada Alex Marquez setelah insiden di Aragon, yang menuduhnya dengan sengaja menyebabkan kecelakaan. Namun pembalap Italia itu meralat pernyataannya tepat waktu, menyadari bahwa panasnya situasi telah mempermainkannya dan meminta maaf kepada pembalap bernomor 73 sebelum dimulainya akhir pekan di Misano. Meskipun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, siulan untuk Marc Marquez ketika namanya disebut melalui sistem alamat publik untuk berdiri di podium teratas sangat jelas terdengar. Baby Alien menang di kandang Bagnaia dan Bastianini dan jelas dia bukanlah protagonis meskipun dia adalah pemenang balapan dan karena alasan ini tarian perayaannya tidak terlalu meriah seperti biasanya. Bagnaia sendiri dan para bos tim Ducati tidak setuju dengan siulan tersebut. Sang juara bertahan meminta para penggemar untuk tidak mencemooh Marquez, mencoba menengahi dan menenangkan suasana, sebuah sikap yang bukan pertama kalinya terlihat dari Pecco. Selain itu, wajah Daligna dan Tardozzi menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai apa yang mereka dengar di podium. Surat kabar AS berada di podium dan mengambil kata-kata gigi terhadap para penggemar Italia. Saya sama sekali tidak menyukai siulan pembalap di podium. Masih di atas podium setelah selebrasi, Tardozzi melanjutkan mengobrol dengan Mela Cercoles. Dia bukan penjahat, dia adalah pembalap yang luar biasa dan kami telah membuat taruhan besar padanya untuk tahun depan. Kami akan memiliki tim yang hebat. Saya katakan di awal musim bahwa siapapun yang berpikir bahwa Marc tidak diperhitungkan untuk meraih gelar juara tidak memahami sepeda motor. Daligna juga mengungkapkan pendapatnya tentang Marc Marquez. Dia telah memenangkan 2 balapan berturut-turut dan jika dia bukan Marc Marquez yang sama seperti biasanya, dia berada di jalur yang benar untuk menjadi seperti itu lagi. Biarkan yang terbaik yang menang seperti biasa, saya harus bersikap netral dan membiarkan yang terbaik yang menang. Marc Marquez semakin dekat dengan para pesaingnya. Meskipun ia masih tertinggal lebih dari 50 poin, masih banyak poin yang bisa diperebutkan dan apapun bisa terjadi di MotoGP. Michael Massini yakin hal itu mungkin terjadi dan ia mengatakan kepada Relay. Selain itu, akhir pekan yang brutal bagi Marc di Aragon adalah perayaan yang brutal. Kami merayakannya sebanyak yang kami bisa di dalam kotak. Tidak banyak karena kami semua harus kembali ke rumah untuk bersiap-siap melakukan perjalanan ke Misano. Namun keesokan harinya kami menikmati makan malam yang indah di tepi laut bersama seluruh tim. Kami bersulang untuk merayakannya. Itu sangat menyenangkan. Tapi pada akhirnya itu tidak cukup karena kami harus segera berkonsentrasi untuk akhir pekan di Misano.
Kemenangan di Misano menambah kemenangan di Motorland, di mana sang rider tampil superior sepanjang akhir pekan dan berhasil meraih kemenangan untuk pertama kalinya bersama Ducati. Marc Marquez selalu mengatakannya dan dia sangat berterima kasih kepada Gresini Racing untuk semua yang mereka alami. Ini adalah emosi yang luar biasa karena kami tahu bahwa kemenangan itu akan datang, tetapi itu adalah sebuah proses. Tapi ketika kami menang, saya harus mengatakan bahwa itu adalah emosi yang luar biasa karena kami menjadi bagian dari sejarah seorang juara seperti Marc dan kami senang bisa menyumbangkan sesuatu dengan motor kami. Masih ada beberapa balapan yang harus dijalani dan di Gresini mereka tahu bahwa ini sulit. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa itu tidak mungkin. Saya pikir kami bisa bertarung untuk naik podium dan dalam beberapa kesempatan, tentu saja, menikmati lebih banyak kemenangan dari Marc. Di beberapa sirkuit mungkin kami dapat memanfaatkan beberapa kondisi tertentu untuk mendapatkan poin tambahan untuk mencoba kembali meraih kemenangan sekali lagi sebelum akhir musim. Terlepas dari perbedaan poin, Masini menjelaskan, saya pikir sekarang 2 balapan di Misano dan di Asia akan menjadi sangat penting. Karena kita semua tahu bahwa ketika kita tiba di Asia, itu adalah kejuaraan yang berbeda. Ada sirkuit yang berbeda dan kondisinya juga berbeda. Saya pikir dan saya berharap entah bagaimana kartu-kartu itu bisa dicampur. Jelas Marc lebih cepat sekarang, masih ada 8 balapan tersisa plus sprint, jadi masih banyak poin yang dipertaruhkan, pungkasnya. Frankie Charchedi crew chief Marc Marquez berbicara tentang pembalapnya. Marc Marquez saat ini adalah pembalap terbaik di MotoGP setelah memenangkan 2 Grand Prix terakhir. Frankie Charchedi adalah manajer teknisnya dan dia berbicara kepada TNT Sports akhir pekan lalu tentang performa pembalapnya yang saat ini mengalahkan semua pesaingnya. Selain itu akan ada balapan ulangan di Misano dengan nama Emilia Romagna minggu depan, di mana Marc bisa mengulangi kemenangannya. Maksud saya dia bekerja sangat keras minggu ini dan saya pikir kami gagal pada hari Sabtu di babak kualifikasi. Karena di sini seperti yang Anda tahu, di mana Anda memulai sedikit menentukan bagaimana balapan berlangsung, kata Charchedi. Apakah itu keputusan yang tepat atau tidak? Semua orang mengatakan kami menggunakan ban hingga 28 lap pada Sabtu pagi. Tapi itulah alasan mengapa kami menggunakan ban medium pada hari Minggu dan bukan soft, karena kami tahu bahwa dalam 6-7 lap terakhir ban tersebut sudah mencapai batasnya. Anda bisa mencapai lap ke-18 dan bekerja dengan sangat baik, dan tiba-tiba pada akhirnya saya mengalami kecelakaan kecil. Jadi ya, terkadang Anda menang, terkadang Anda kalah, tambahnya. Marc Marquez memutuskan untuk tidak masuk dan mengganti settingannya menjadi basah. Tentu saja itu membantunya untuk berada di depan, tetapi dia sudah berada di posisi yang relatif baik dengan panjangnya balapan dan dia sudah mulai menyebar. Jadi ya dia akan berada di sana atau di sekitarnya, jika dia bisa menyalip dan sebagainya, yang mana saya tidak begitu yakin. Tapi ya Marc dalam kondisi seperti itu adalah yang paling berani di antara yang berani, komentar Frankie Charchedi. Charchedi mengagumi tekad dan keberanian pembalap Gresini yang pada hari Minggu lalu berhasil memenangkan balapan.
Ya, maksud saya dengan semua yang terjadi, jelas dia melihat Jorge masuk dan dia seperti, ya, Anda tahu, itu adalah kesempatan. Anda tidak tahu berapa banyak yang akan kami dapatkan tahun ini. Ia menggambarkan bagaimana situasi yang dihadapi Marquez.